Insyaallah pada eh, besok hari kita akan memulai. Ada sebagian saudara kita yang sudah memulai hari ini dan insyaallah kita barangkali akan memulai besok insyaallah ya dengan izin Allah Taala, yaitu puasa Ramadan. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita, yaitu untuk memasuki bulan Ramadan. Maka tidak ada salahnya jika saya mengingatkan diri saya sendiri dan Bapak-Bapak sekalian supaya mari sama-sama mari sama-sama saling mengingatkan untuk senantiasa terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan suci Ramadan yang mana Ramadan merupakan bulannya Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an diturunkan pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sungguh kami menurunkan Al-Qur'an yaitu fi lailatin mubarakah. Pada malam yang berkah. Apa itu malam yang berkah? Yaitu Lailatul Qadri. Bapak-bapak sekalian barangkali bertanya, kenapa Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Bukankah Al-Qur'an itu diturunkan selama kurang lebih 23 tahun? Itu tidak menjadi tidak bertentangan. Karena Al-Quran Allah turunkan yang pertama kali Allah turunkan yaitu ketika di Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke langit dunia. Ya, itu yang pertama. Itulah yang terjadi di bulan Ramadan. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan yaitu di bulan suci Ramadan. Ya. Ke langit dunia, bukan ke bukan ke Nabi. Lalu setelah di langit dunia itu ya, atau disebut juga dengan Baitul Izzah ya. Nah, setelah di Baitul Izzah itu maka Al-Qur'an ya turun secara berangsur-angsur kepada Nabi selama kurang lebih 23 tahun. Atau kurang dari itu sebetulnya ya, tapi kita genapkan 23 tahun ya, 10 tahun di Makkah, kemudian 13 tahun di di Madinah ya, seperti itu. Baik, maka patut kita syukuri bahwa kita sudah memasuki ya, sebagian dari saudara kita bahkan sudah masuk ya, sudah memasuki bulan suci Ramadan. Maka ini merupakan fadilah yang sangat besar karena di dalam satu riwayat disebutkan bahwa ada seorang mujahid yang meninggal di tahun itu gitu ya, di tahun itu. Kita tahu seorang pejuang muslim atau seorang syahid itu pahalanya sangat besar. Tapi ada salah seorang lagi yang Allah sampaikan di bulan suci Ramadan berikutnya. Ya, di bulan suci di bulan Ramadan berikutnya. Maka para sahabat bertanya, mana yang lebih besar pahalanya?
maka yang lebih besar adalah apa? Orang yang sampai kepada Ramadan berikutnya. Kenapa demikian? Ya karena di bulan suci Ramadan itu terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ramadan juga, di dalam Ramadan itu pahala-pahala Allah lipat gandakan. Ya, maka dari itu usikum bitaqullah, Bapak sekalian, apa yang Bapak mampu dari pada ketaatan di bulan suci Ramadan ini, maka lakukan, ya, dilakukan. Baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Kalau bisa Bapak-Bapak sekalian punya satu kitab tafsir sebetulnya di rumahnya masing-masing. Ya. Sekarang banyak yang sudah terjemahan, ya. Terjemahan sudah banyak. Paling tidak Bapak-Bapak sekalian di rumah itu ada buku tafsir. Satu saja buku tafsir yang klasik, ya, tapi jangan yang kontemporer. Yang buku-buku seperti tafsir Ibnu Katsir, ya, atau tafsir Al-Qurtubi, terjemahannya, ya, kalau misalkan nggak bisa bahasa Arab, ya terjemah saja nggak apa-apa. Atau ada yang lebih tipis lagi, itu tafsir tafsir As-Sa'di, ya, As-Sa'di itu beliau dari Saudi, ya, dari Saudi. Itu juga termasuk yang tafsirnya tafsirnya pendek, ya, kalau nggak salah cuma 1 jilid dapat 2 jilid. Nah itu semua kalau bisa itu memang diusahakan punya ya, punya di rumah masing-masing supaya kita bisa mentadaburi sedikit-sedikit, paham dengan makna-makna Al-Qur'an, ya, seperti itu. Mudah-mudahan dengan itu semua, ya, iman kita terus meningkat, ya. Kita bisa amalkan itu, ya, sehingga kita bisa mengamalkan sesuatu itu dengan dalilnya, ya, bisa lebih paham terhadap Al-Qur'an. Siapa yang lebih paham siapa yang memahami Al-Qur'an secara baik dan benar, maka imannya pasti akan bertambah, ya. Dan Al-Qur'an itu tidak bosan, ya. Insyaallah Al-Qur'an itu tidak membosankan. Diulang-ulang, ya, diulang-ulang, semakin kita ulang semakin kita menambah ilmu baru, ya. Semakin diulang-ulang kita bertadabbur, semakin kita akan mendapatkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Maka di bulan suci Ramadan ini maksimalkan, ya, Bapak-Bapak sekalian, maksimalkan ibadah kita, entah itu sholat sunnahnya, ya, di sholat sunnahnya diperbanyak, baca Al-Qur'annya diperbanyak, tadabburnya, infaknya di bulan suci Ramadan ini, ya, hendaknya lebih dikencangkan lagi, ya, karena pahala di bulan ini itu sangat lebih lebih besar daripada bulan-bulan selainnya. Baik, barakallahu fikum. Kita mulai saja. Pak Arif, silakan. Surat apa sekarang? Iya, surat Asy-Syams. Asy-Syams. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha
wassama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitaqwaha idzin ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambi fadam pada mim sukun. iya. Diulang lagi, diulang. Ya. Faqala lahum Rasulullah. Qala lahum ya. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Baik. Ada berapa yang qad aflaha man itu man jangan dibaca man jelas ya, jangan dibaca jelas. Yeah. Seperti ini. Qad aflaha man zakkaha. Tadi dibaca seperti itu ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, kalau dibaca seperti itu sebetulnya izhar ya. Sebetulnya izhar yang ditahan saja. Ya, bukan ikhfa. Jadi ikhfa itu antara izhar dan idgham ya, antara izhar dan idgham. Jadi di satu sisi dia seperti izhar, di satu sisi dia seperti idgham dalam memasukkannya. Tapi harus disamarkan ya, harus disamarkan sehingga bunyinya tidak tidak bunyi nun sukun. Kalau bunyi nun sukun itu berarti itu dibaca jelas ya. Jelas yang ditahan saja. Kalau misalkan seperti itu, maka dibacanya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada ikhfanya ya, ada ikhfanya. Baik, barakallah, seperti itu saja. Oh ya, makasih. Sedikit saja buat tanbih saja insyaallah. Saya barakallah fiik. Ada lagi? Mau tapi yang kemarin yang ke Al-Fajr itu musikannya belum itu. Mau belajar. Mungkin enggak. Oh iya. Belum dikuasai. Atau coba lagi enggak apa-apa. Enggak, kalau yang ganti surat seperti yang Al-Fajr saya enggak apa-apa. Belum. Oh iya. Itu paling-paling ala bayyinah yang agak pendek. Oh. Dipersilakan nggak? Iya, silakan Pak. Ini Pak Onang. Boleh ganti surat gitu maksudnya. Seperti yang kemarin. Kemarin Al-Fajr tapi belum. Iya, itu dia. Nggak akan masuk sini lagi. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Al-Bayyinah. Boleh. Ya. Silakan Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu Diulang lagi. 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 Diulang lagi.
Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Mohon maaf. Tadi Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah itu kan sudah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Diulang dari situ. Wa ma tafarraqal ladzina. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ Wa ma umiru. وَمَا أُمِرُوا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ في نار جهنم خالدين فيها أبدا Belum. في نار جهنم خالدين فيها. Ya. أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها جنات عدن أولئك جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار أولئك جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Sadaqallahul azim. Ya, sering dimurojaah ya. Sering diulang, sering dipakai. Karena hafalan kadang kita merasa sudah hafal, kita nggak baca satu hari atau 2 hari, bahkan mungkin seminggu, itu kita baca lagi tuh kayaknya pasti ada yang lupa itu biasanya kayak gitu. Jadi memang harus sering diulang. Diulang. Apa yang Bapak hafal itu yang diulang. Apa ya? Selain tilawah Al-Qur'an, selain membaca Al-Qur'an juga dibarengi dengan al-murojaah ya, diulang-ulang yang dihafal. Baik, barakallahu fiik Bapak. Terima kasih. Punten ada lagi teman saya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Dedi mencoba lagi. Silakan, Bapak. Coba Al-Humajah. Al-Humajah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humajah alladzi jama'a malan. Diulang, Pak, mohon maaf. Ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumaz. Wailul likulli humajatil lumajah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu ahladah
kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati yattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Shadaqallahu azim. Ada beberapa yang perlu di apa namanya? Iya. Sedikit diperbaiki Pak ya. Sama wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa ditahan ya. Jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu annama nunnya di situ pendek. Yahsabu annama tidak yahsabu annama lahu tidak ya. Nunnya pendek di situ. Ya. Yahsabu annama mimnya yang panjang. Ya. 2 harakat. Nama lahu akhladah. Kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah tidak di apa namanya di situ tidak ada hamzah sukun ya. Tidak ada hamzah sukun, tapi dipanjangkan mimnya. Mim dhammah itu dipanjangkan. Narullahil muqadah. Muqadah tidak muqadah tapi muqadah ya. Jadi dipanjangkan 2 harakat. Muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Itu baru. Kalau yang itu baru ada hamzah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Seperti itu Pak ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ada lagi Pak Arif? Cukup ya? Waalaikum. Baik, barakallahu fiik. Pak Kris silakan. Nyoba al-haqqah Pak Ustadz. Al-haqqah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kazzabat samudu wa adum bil qari'ah wa amma samudu fa uhliku bit tahiyah wa amma adung fa uhliku birihin sorsorin atiyah sahoroha alaiha sab'a layali alaihim sab'a layali. Sahoroha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyamin husuman fatarol qauma fiha sor'a ka'annahum ya'jajuna lin khawiyah Ka'annahum a'jazu nakhlin. Diulang lagi.
ka'annahum a'jaju nahlin khawiyah fahal taro lahum min baqiyah. Sementara sampai situ dulu Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Untuk al-haqqah dipanjangkan lagi Pak ya, agak dipanjangkan lagi karena harus lebih panjang dari wa ma adra, harus lebih panjang dari itu. Karena ini 6 harakat. Dari yang wamanya Pak ya. Ya, wa ma adra itu 4 harakat, sementara kalau al-haqqah ini 6 harakat ya. 6 harakat. Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Lebih panjang. Kemudian ayat ke-7 Pak ya, karena panjang diperhatikan kalau misalkan enggak nafasnya enggak cukup ya dibagi-bagi saja ya. Dipotongnya di mana Pak Ustadz? Ya boleh enggak apa-apa, di situ juga enggak apa-apa sebetulnya. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. Boleh di situ. Lagi. Soalnya gini, kalau Al-Quran itu beda cetakan, kadang beda itu ya, beda tempat wakafnya. Karena memang wakaf itu sebetulnya ijtihadi ya, ijtihadi. Tanda wakaf tanda wakaf itu ijtihadi. Jadi kadang ada yang ditulis lam di situ ataupun apa, sebetulnya dalam kaidah wakaf sendiri itu dalam Muqaddimah Jazari disebutkan walaysa fil Qur'ani min waqafin yajib, disebutkan seperti itu, dan di dalam Al-Qur'an itu tidak ada wakaf yang wajib seperti itu ya. Jadi sebetulnya dalam kaidah itu dimanapun yang penting sudah kalimatnya itu sudah lengkap, kemudian cara wakafnya sudah tepat, maka boleh dimanapun sebetulnya seperti itu ya. Kalau misalkan kalimatnya lengkap dan tidak terputus itu boleh. Kemudian cara baca wakafnya juga betul gitu ya, seperti itu. Tidak boleh misalkan harokatnya tetap dibaca ya, seperti itu. Walaysa fil Qur'ani min waqfin yajib wala haramun ghairu ma lahu sabab ya, seperti itu disebutkan dalam Muqaddimah Jazari. Jadi tidak ada wakaf yang wajib sebetulnya dalam Al-Quran itu. Jadi boleh dimanapun asal itu tadi ya, kalimatnya tidak terputus ya, maknanya juga tidak terputus, kemudian cara wakafnya juga betul, seperti itu. Baik, barakallah ya. Ustaz koreksinya. Pak Pur silakan. Ya, Ustaz. Surat Al-Mursalat, Ustaz. Al-Mursalat, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa wal 'ashifati 'ashfa wan nashirati nashra فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عسرا أو نسرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا
فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أُقِّتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Di murajaah dulu Pak ya. Ya, Ustaz. Nanti di murajaah juz 29, setelah itu nanti kita akan ujian. Insyaallah, mudah-mudahan istiqomah. Hisham, silakan. Ya, Hisham. Al-Fajr hari ini? Ya. Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi zalika qasamul lizi hijr alam tara kaifa qala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna zil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan Panjang. Kalla idza dukkatil. Panjang 4 harokat. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma izzin bi jahannama yawma izzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'azzibu 'adzabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Ya irji'i ayyatuhan nafsu. Ya-nya panjang ya. Ya ayyatuhan 4 harokat. ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Satu. Satu. Baik, barakallah. Pak Agus silakan. Ya Ustaz. Silakan. Ustaz. Surat Jin Ustaz ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'nal qur'anan ajaba. Inna sami'na. Ada bisikan di luar. Inna sami'na diulang bagus. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'nal qur'anan ajaba. Nah, di situ tidak ada alif lam. Sami'na Qur'anan ajaba. Qur'anan ajaba. Inna sami'na faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya.
Faqalu inna sami'nal Nah, Qur'anan. tidak ada alif lam. Inna Nah, sami'na. sami'nal Qur'an tidak ada. Tidak ada alif lam. Sami'na Qur'anan. Ya, Tidak masuk. ya. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya. Yahdi ila rusdi fa'amanna bih walan nusrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa Dua harakat. Dua harakat. Safihuna. Safihuna 'ala Allahi syatata. Wa annahu kana وأنه كان سفيهنا على الله شططا يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا Ya. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله تقول الإنس أن لن تقول الإنس. ya. وأنا ظننا وأنا ظننا Ya, insyaallah. أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال وأنه كان رجال من الإنس يعودون وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء Jangan terlalu panjang. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا
وأما القاسطون فكانوا لجهنم Fakanu lijahnu. Nunya 2 harakat. Diulang lagi. Wa ammal qasituna. وأما القاسطون فكانوا لجهنم خطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه يعرض عن ذكر ربه. Ikhfanya. Ya. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ولا أشرك به أحدا. 4 harakat. Ya. Qul innama ad'u rabbi wa la usriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada. Qul inni lan yujirani minallahi ahada walan ajid. Diulang. Qul inni lan yujirani minallahi ahada. Yujirani minallahi ahad. Kalau mau diperhatikan, bukan ahada. Karena di situ tidak tidak fathatain, bukan. Qul inni lan yujirani minallahi ahad walan ajida min dunillahi walan ajida min dunillahi ahada min dunihi multahada. Qul inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunillahi walan ajida min dunihi multahada illa balagham minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada. Qul in adari aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu amada. Diulang. Qul in adari aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu amada. Am yaj'alu lahu rabbi amada. Oh ya. Qul in adari aqaribu
Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. غيره أحد Ya, ya. عالم Alimul ghaibi fala yudhiru Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa akhata bima ladaihim wa aqsa kulla syai'in adada. Sadaqallahul azim. Baik, barakallahu fiik. Bagus. Jazakallahu khairan. Bapak sekalian, ada sedikit faedah yang dapat kita ambil dari kemarin qadarullah saya ikut ikut daurah dengan syekh dengan para masyayikh dari Palestina. Tentang metode orang-orang Gaza, anak-anak di Gaza ataupun orang tua di Gaza ketika ingin menghafal Al-Quran. Ya, jadi mereka mempunyai 4 metode, ya, dan 4 metode itu tidak boleh dilangkahi sedikit pun, ya. Tidak boleh dilangkahi sedikit pun, tapi harus baik yang memulai dari anak-anak ataupun yang memulai dari mungkin sudah orang tua gitu ya, tapi baru memulai, itu mereka tidak boleh melepaskan 4 tahapan ini. Tahapan yang pertama yaitu marhalatut ta'sis, ya. Marhalatut ta'sis. Marhalah ta'sis itu maksudnya adalah penekanan di situ sebagai pondasi, ya, sebagai pondasi. Pondasi yang dimaksud di situ adalah tahbib, ya, atau bagaimana si anak itu supaya mencintai Al-Quran, seperti itu. Itu tahapan pertama. Ya. Di situ disebut di marhalah tahbib ini adalah yang pertama memang disebutkan motivasi penghafal Al-Quran, pokoknya motivasi yang Rasulullah SAW sampaikan atau bahkan di dalam Al-Quran disampaikan, ya. Maka itu ditanamkan sejak dini, ya. Ditanamkan sejak dini, Bapak-bapak sekalian. Ya. Bagaimana seseorang yang ingin mulai menghafal Al-Quran itu tidak boleh melepaskan ataupun tidak boleh melangkahi marhalah ini, ya. Fase ini tidak boleh dilangkahi, yaitu marhalatut tahbib ataupun taksis, ya, supaya seseorang yang ingin menghafal Al-Quran itu mempunyai motivasi, ya. Motivasinya apa? Ya jelas motivasinya adalah lillah, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada niatan-niatan lain, ya, ketika kita menghafal Al-Quran. Dan itu ditanamkan kepada anak-anak Gaza. Nah, ketika itu ditanamkan dan menancap dalam hati-hati mereka, maka mereka tidak ada masalah dengan membaca 1 jam, 2 jam, 3 jam. Mereka insya Allah nggak ada masalah dengan lamanya waktu. Karena apa? Karena mereka sudah ditanamkan itu,
mencintai Al-Quran dan sebagainya, ya motivasi-motivasi yang Rasulullah SAW sebutkan, misalkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, ya sebaik-baik dari kalian berarti apa? Sebaik-baik dari umat Nabi itu apa? Ya salah satunya adalah man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu motivasi-motivasi seperti itu ditanamkan kepada anak-anak. Kemudian jika kalian misalkan mencintai Allah, maka apa? Maka kalian harus berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan apa? Kalamullah. Kemudian ditanya lagi kepada anak-anak itu, kalian mencintai Rasulullah? Ya, kami cinta. Kalau cinta Rasulullah, maka hendaknya kalian membaca Al-Quran, karena Rasulullah tidak pernah satu hari pun tidak membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran apa? Bahkan Al-Quran adalah apa namanya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya Ummul Mukminin, karena apa namanya khuluqun Nabi adalah khuluqul Quran, ya. Nabi itu akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran, maka tidak lepas ya Al-Quran itu adalah istilahnya tafsiran ataupun gambaran yang ada dalam Al-Quran itu adalah Nabi, ya. Nabi itu ditanamkan kepada kepada anak-anak ataupun yang baru memulai, ya, ataupun orang tua yang baru memulai pun itu ditanamkan seperti itu. Kalian cinta kepada orang tua kalian, bilang seperti itu. Ya, kami cinta kepada orang tua kami. Maka tidak ada yang lebih baik yang diberikan kepada orang tua kecuali apa? Al-Quran. Karena apa? Ya kita dalam hadis-hadis yang berkenaan dengan itu, fadilah-fadilah itu ya, maka kita akan menyematkan apa? Mahkota di kepala orang tua kita ketika kita apa? Menghafal Al-Quran nanti di akhirat, ya. Dan itulah sebaik-baik pemberian, ya. Itulah sebaik-baik pemberian, ya. Nah, itu ditanamkan dalam jiwa mereka, ya. Termasuk juga jiwa apa namanya jiwa-jiwa pejuang dan sebagainya, ya. Itu ditanamkan dalam diri mereka sehingga mereka apa namanya ketika menghafal itu 1 jam, 2 jam, 3 jam pun nggak ada masalah, ya. Dengan lamanya seperti itu pun nggak ada masalah karena memang mereka sudah cinta, ya. Mereka sudah cinta dengan Al-Quran itu, ya. Kemudian dalam fase ini seseorang hanya menghafal 1 juz saja, Pak. Ya. 1 juz saja, yaitu juz amma. Ya, juz amma saja. Nah, setelah itu dalam juz amma ini ketika sudah selesai diujikan, ya ada haflah, ya ada semacam apa ya, wisuda lah seperti itu, ya. Itu dibuat supaya apa? Supaya apa namanya mereka semangat, ada motivasi gitu ya, ada motivasi, ada apa namanya evaluasi di situ dan sebagainya. Ya pada intinya diberikan juga apa namanya masykur ataupun rasa terima kasih kita kepada anak-anak yang sudah berjuang, seperti itulah intinya, ya haflah di situ. Itu yang fase yang pertama. Yang kedua adalah fase fase yaitu sighar, ya fase sighar atau fase anak-anak. Sebetulnya anak-anak yang dimaksud di sini bukan anak-anak dalam segi umur, ya, tapi anak-anak dari segi memulai belajar gitu ya, seperti itu maksudnya di situ. Baik, di dalam oh ya saya lupa untuk yang tadi, kita balik dulu yang pertama, yaitu yang pertama itu dalam fase taksis itu si anak-anak itu mengikuti gurunya 100%, ya. Jadi seorang guru itu mengikuti apa? Mengikuti ustadznya dan dalam menghafal, ya. Jadi ustadznya dulu yang membacakan sampai satu ayat itu 20 kalian, ya. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, ya, diikuti oleh anak-anak. Kemudian amma yatasaalun sampai 20 kali, ya, satu ayat 20 kali.
ya. Setelah itu, setelah 20 kali baru ke ayat yang kedua gitu ya. Anin naba'il azim, diikuti lagi dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah, ketika nanti apa namanya sudah beres ayat pertama, ayat kedua, nanti digabungkan amma yatasaalun 'anin naba'il azim, terus seperti itu ya. Jadi memang di fase ini para murid-murid itu di apa namanya betul-betul harus mengikuti bacaan pengajarnya seperti itu. Itu di fase ini. Kemudian di fase yang kedua atau disebut juga dengan fase marhalatu apa namanya atfal ya, marhalatul atfal ataupun anak-anak. Yang dimaksud anak-anak di sini bukan secara umur ya, tapi memang secara baru memulainya gitu ya, baru memulainya seseorang dalam belajar Al-Qur'an ataupun menghafal. Ya. Dalam fase ini ya, sebelum anak-anak itu memulai bacaan ataupun sebelum memulai itu biasanya mereka diajari tajwid dasar ya, mereka diajari tajwid, ilmu tajwid dasar ya, seperti nun sukun dan tanwin, kemudian nun bertasydid ya, hukum mim sukun dan sebagainya, seperti itulah yang dasar-dasar ya, ilmu tajwid yang dasar-dasar seperti itu. Nah, setelah mereka sudah diberikan ilmu tajwid, maka seorang pengajar itu tidak lagi satu ayat dibacanya, tapi dia mulai itu membaca satu halaman ya, satu halaman dibaca ya, satu halaman itu dibaca oleh pengajarnya, kemudian nanti diikuti oleh para muridnya ya, satu halaman itu. Setelah itu digabung ataupun setiap masing-masing itu mempunyai pasangannya ya, dipasang-pasangkan ya, dipasang-pasangkan. Ada dua orang misalkan si A dan B dipasangkan untuk apa? Belum menghafal, ini belum menghafal, tapi untuk mengkoreksi bacaan ya, untuk mengkoreksi bacaan ya. Jadi si A dan B ini saling gantian membaca satu halaman itu ya. Halaman misalkan surat Al-Baqarah halaman pertama, A dulu yang baca, kemudian B yang nyimak. Nah, nanti kalau ada kesalahan si B yang mengkoreksi gitu ya. Kemudian berikutnya juga sama, giliran si B yang baca, nanti si A yang nyimak, seperti itu. Nah, itu itu di marhalatul atfal ya, marhalah atfal atau marhalah anak-anak. Anak-anak di sini bukan secara umur, tapi secara baru memulai belajar Al-Qur'annya ya, seperti itu. Baik. Di fase ini hanya 2 juz saja. Hanya 2 juz, yaitu juz 29 dan juz 28. Ya. Seperti itu. Baik. Nanti di akhir itu diadakan juga haflah ya, diadakan juga haflah. Ya. Seperti wisuda seperti itu ya, sebagai motivasi bagi mereka dan rasa syukur kita karena mereka telah berjuang ya, seperti itu. Dan kemudian ditanamkan juga ketika kita misalkan sudah menghafal 3 juz ini Bapak-bapak sekalian, maka jumlah Al-Qur'an itu ada jumlah surat dalam Al-Qur'an itu ada berapa? 114 ya, 114 surat. Kalau kita bagi 2, 114 jadi berapa? Ya, 57 ya. 57 ya. 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 Juz amma, juz 29 dan juz 28 itu sudah setengah Al-Qur'an. 57. Itu sudah 57 surat. Nah, itu ditanamkan kepada anak-anak bahwa Masya Allah kalian sudah menghafal
setengah dari Al-Quran. Wah, itu mereka semangat itu, digitukan ya. Diberikan seperti itu. Ya, dari segi apa? Dari segi jumlah suratnya, ya, bukan dari segi halamannya, bukan ya, tapi dari segi apa namanya suratnya, jumlah surat. Ya, ya. Jadi sama juz 29 dan juz 28 itu Masya Allah ya, itu 57 surat. Ya, 57 surat, dan itu tanamkan bahwa Masya Allah kalian sudah menghafal apa? Setengah dari Al-Quran. Setengah surat dari Al-Quran. Seperti itu ya. Nah, itu ditanamkan kepada mereka. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase asyabab, ya, fase atau marhalah pemuda. Marhalah pemuda itu maksudnya bukan umur, ya, ingat, bukan umur, tapi sudah menginjak apa namanya mereka apa ya? Ya sudah mulai istilahnya sudah dewasa lah ya. Dalam bacaan sudah bagus dan sebagainya ya. Dalam marhalah ini mereka menghafal dari apa namanya dari Al-Baqarah sampai juz ke-25. Juz ke-25. Nah, di situ mereka sudah menghafal mandiri ya, sudah menghafal mandiri kalau di sini dalam fase ini. Kemudian fase yang terakhir adalah fase apa namanya hafil ya, ataupun ya fase yang terakhir ya, fase yang terakhir. Baik. Nah, fase yang terakhir ini ya tidak banyak sebetulnya, fase ini ya melengkapi saja ya, yaitu mereka menyelesaikan semua hafalannya, dan di fase ini juga mereka apa namanya betul-betul memurojaah dan sebagainya ya, murojaah dan sebagainya. Jadi di fase ini diujikan semuanya, 30 juz itu dibaca ya, dibaca dalam satu hari, dalam satu kali duduk ya, dalam satu kali duduk. Nah, dan alhamdulillah kata syekhnya ketika kita apa namanya kita melangkahi ini fase-fase ini ya dengan teratur, itu bahkan apa namanya anak-anak di sana itu ketika ujian itu ada yang tidak juz amma ya, dalam juz amma itu bahkan tidak ada yang salah sama sekali ya, tidak ada yang salah sama sekali dalam membacanya ya, karena memang di apa namanya tahapan demi tahapannya itu diikuti gitu ya, diikuti. Kalau kita langsung melanjutkan ke tahap misalkan taksisnya tidak kuat, maka kita ya namanya orang ini nanti ada bosan lah, ada, makanya apa namanya ya kita perhatikan kalau misalkan anak-anak kita apa namanya barangkali bosan dalam membaca, kadang nggak baca gitu, kadang ini dan sebagainya, ya itu karena penanaman motivasi, penanaman apa namanya taksisnya, pondasinya itu belum kuat ya, belum kuat. Dan itu yang ya saya rasakan pun seperti itu ya, karena kita ini ta'ajjal apa namanya terlalu terburu-buru sebetulnya ya, terlalu terburu-buru ingin menghafalkan secara cepat dan sebagainya, sehingga kita lupa dengan motivasi-motivasi. Nah, terkadang ketika kita mendapatkan kesulitan itu, akhirnya apa yang terjadi, kita kadang putus asa lah, atau kadang kita apa namanya ya udahlah nanti aja gitu, akhirnya kan kayak gitu, seperti itu karena memang motivasinya yang lemah, dan apa namanya barangkali kurang ditancapkan atau kurang diajarkan ya, seperti itu dan banyak seperti itu di apa namanya di lembaga-lembaga tahfidz pun memang terkadang yang seperti itu hanya sedikit saja ya. Marhalah taksis ini kata syekhnya itu bisa mencapai 2 bulanan ya, diajarkan motivasi itu 2 bulan, bukan cuma 1 hari ya, paling tidak itu 2 bulan ya, paling tidak itu, dan bahkan bisa lebih gitu, bisa lebih seperti itu. Nah, itulah kira-kira Bapak-Bapak sekalian, jika Bapak-Bapak sekalian sekarang sudah terlanjur memulai ya, kita sudah memulai dan sebagainya, walaupun kita dapat terus motivasi,
Tapi ya terus kita motivasi itu terus kita cari gitu. Harus kita tancapkan juga. Kalau ada buku-buku yang seperti dalam Riyadhus Shalihin ya, hadis-hadis tentang fadilah penghafal Al-Qur'an itu ada di situ ya. Fadilah penghafal Al-Qur'an. Masya Allah di situ banyak hadis-hadis tentang keutamaan Al-Qur'an dan keutamaan penghafal Al-Qur'an. Nah, di situ baca Bapak ya. Bapak sekalian dibaca supaya motivasi kita itu tumbuh gitu ya. Tidak futur ya, tidak futur, dan itu memang perlu dipupuk lah gitu ya, seperti itu. Motivasi itu perlu kita pupuk sehingga terus tidak ada futur dalam menghafalnya gitu ya, seperti itu. Dan ini pun nasihat buat saya sendiri ya, kadang saya pun seperti itu Pak, kadang futur karena memang dulu saya memang menghafal tidak jarang mendapatkan motivasi. Jadi langsung saja. Dan di kita ini mohon maaf ya, jadi motivasinya itu kadang aneh-aneh gitu. Kalau dibilang aneh-aneh itu maksudnya terlalu mengedepankan apa yang bukan yang kurang urgen gitu ya, seperti misalkan menghafalkan nomor-nomor ayat dan sebagainya, ataupun nomor dan sebagainya, itu penting ya, penting. Cuma ada yang lebih penting dari itu gitu. Nah, ada yang lebih penting dari itu, yaitu motivasi itu. Ya, motivasi itu harus ditanamkan sehingga ketika kita membaca lama pun dalam satu kali duduk, bahkan mungkin setelah kita mendapatkan motivasi itu, kita bisa baca Al-Quran dengan khusyuk, dan bisa jadi 3 hari sudah khatam gitu, seperti itu ya. Dan itulah supaya seperti itu, begitulah para sahabat dulu ya, karena mereka mendapatkan motivasi dari Nabi ya, melihat Nabi dan sebagainya, sehingga mereka seakan-akan melihat surga gitu di depan mereka ya, seperti itu ketika membaca Al-Quran. Tapi barangkali ini yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat Bapak sekalian ya, mudah-mudahan insyaallah. Tapi ada tambahan Pak Agus? Luar biasa Mas Rizal. Jadi saya terima kasih banyak. Jadi ini luar biasa ini. Ya, karunia luar biasa. Jadi memang kalau tak sambung-sambungin betul itu. Jadi memang sukses itu ada 2 hal. 1, 2S. 1 spirit, yang kedua strategi. Nah, ini spirit harus dapat dulu, baru strateginya dilaksanakan. Strategi dilakukan tanpa spirit, males gitu tadi ya. Jadi luar biasa Ustadz ini. Saya sambung-sambungin setiap ilmu, setiap ini ternyata luar biasa betul ya. Dalam Al-Quran pun, dalam menghafal Quran pun harus ada spirit dan strategi. 2S itu, spirit, strategi. Nah, spirit ini tadi motivasi yang luar biasa itu tadi Ustadz. Ini apalagi motivasi ini berada pada anak-anak ya. Anak-anak yang memang masih kosong, masih belum punya motivasi lain gitu ya. Itu sangat mendalam dan masuk ke dalam bawah sadar ya. Luar biasa Ustadz, ini saya punya 2 yayasan ya. 1 yayasan di Pondok Kopi, yang kedua yayasan di Solo. Nanti insya Allah Ustadz ada waktu kita coba pikon dulu ya mungkin ya, atau nanti kita coba praktekkan gitu ya, karena di Solo itu ada 60 orang dan ini luar biasa, ini saya langsung tergerak untuk langsung dipraktekkan gitu ya, dipraktekkan anak-anak kita gitu ya. Kalau di sini ada 20 orang, jadi saya pun nanti mungkin kalau memang bisa kita lebih ini kita buat kurikulum mungkin Ustadz ya Pak Ustadz ya. Jadi Pak Ustadz buat kurikulum sederhana aja Ustadz, nanti bisa dipakai sebagai panduan ya, panduan. Mungkin Mas Pur juga, Mas Pur, Pak Kris, ya Pak Arif mungkin punya anak-anak di sana ya, di masjid di apa ya, bisa nanti secara kolaborasi gitu ya, secara kolaborasi kita implementasikan gitu ya, apa yang Pak Ustadz sampaikan tuh. Hal-hal yang kecil-kecil tapi kita implementasikan bersama. Nah tentu kembali ke saya ya, ke kita ini di sini. Kemarin kita udah belajar
Tuhfatul Atfal ya. Nah, mungkin Al-Jazarinya belum Ustaz ya. Atau di mana Ustaz? Itu perlu dikaji, sering diingat ulang. Saya kadang-kadang juga panjang pendeknya ya tadi harokat tadi. Nama harokat kadang-kadang ini apa itu perlu nanti suatu saat juga kita recall lagi ya. Kita pahami lagi ya. Itu Ustaz, jadi luar biasa ya. Sekali lagi memang motivasi itu adalah semangat tuh kata orang spirit, semangat itu akan menentukan jalan suksesnya tersendiri. Luar biasa ini diuji kepada siapapun ya, akan terjadinya kesuksesan dengan semangat ya. Luar biasa Ustaz, saya dapat alhamdulillah dapat ini tahapan-tahapan ini ya, tentu dari diri kita sendiri, binafsih, dari saya sendiri, dari teman-teman kita bersama, nanti supaya kita bisa komunal, bisa kesolehan sosial yang terjadi ya, mungkin nanti langsung implementasi aja Ustaz beberapa. Saya punya 2 yayasan yang bisa nanti dilakukan aja. Ini kan juga tadi Ustaz sampaikan ya. Jadi baca Al-Quran bukan tergesa-gesa, bukan hanya menghafal ayat, bukan ini, tapi tadi kunci-kunci tadi niatnya yang benar, motivasi yang benar. Jadi akhirnya ketika semangat yang tinggi itu namanya capek itu hilang, namanya malas itu hilang, karena semangat yang akan membangkitkan seluruh motorik dari energi ini. Nah, energi ini yang kita harus dapatkan ini. Energi motivasi ini yang harus kita kuatkan tuh. Ketika energi itu kuat, ya kan, apapun nggak ada capek. Ya, coba kalau ditanya ada suatu saat saya di Medan itu, bapak-bapak nganter istrinya jauh sampai ke sana ke Sipulangit tiap pagi. Saya tanya, Pak Rizal sampai nggak capek nganter istri? Oh enggak, udah saya niatkan. Nah, jadi artinya energi inilah yang bisa mendorong untuk untuk mencari atau mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan itu berhasil. Syukron Ustaz, kira-kira itu Ustaz. Jadi nanti sekali lagi terima kasih, luar biasa ini masukan ya buat saya, buat keluarga saya, buat nanti ekosistem yang ada di saya gitu. Nah, mudah-mudahan bisa luar biasa ilmu ini, ya mudah-mudahan dikit-dikit siapa sih kalau nggak sekarang kita yang ngelola. Kita ini saya, Mas Kris dan sebagainya, Mas Pur, udah umur 50-an. Jadi saatnya lah kita untuk mengimplementasikan itu, mengeksekusi itu. Terima kasih Pak Ustadz, semoga nambah energi untuk semangat lagi untuk menghafal Quran ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya insya Allah nanti juga karena ini bukan sekali ya, belajar metode ini saya baru sekali kemarin tahapan-tahapannya baru dikasih tahu seperti itu. Tapi nanti masih ada beberapa pertemuan, mungkin 3 kali pertemuan lagi tentang masalah metode ini. Jadi memang perlu saya matangkan juga. Insya Allah ya, saya pun tergerak seperti itu untuk mempraktekkan nanti ya ke depannya insya Allah. Pertanyaan aja tadi. Di setiap fase tadi ada ini ya, ada katakanlah indikatornya gitu ya, KPI-nya lah gitu ya, performance index, artinya ada KPI-nya. Misalnya tadi kayak metode menghafal dengan pertama tadi marhalatun taksis tadi ya, mahabbah, kecintaan itu ya. Itu 2 bulan itu dia Ustaz, ini rata-rata 2 bulan, maksudnya itu average gitu ya, rata-rata itu masuk gitu ya, 2 bulan itu masuk ke anak-anak lah atau ke kita lah gitu ya. Atau seperti apa ini tadi setiap marhalah ini, setiap fase ini ada ininya nggak Ustaz? Ada kira-kira gitu ya. Kira-kira misalkan tadi Ustaz sampaikan marhalah taksis atau cinta mahabbah tadi 2 bulan, kemudian ini misalkan seperti itu. Ada ini kira-kira. Ya, dari mereka itu memang pertama kalau misalkan pas di fase yang ketiga itu kan menghafal 25 juz ya. Nah, 25 juz ini kan kemampuan orang kadang beda-beda ya. Kadang ada yang hafal 2 tahun sudah hafal, ada yang 3 tahun baru hafal. Itu macam-macam. Kalau jadi kalau di sana itu tidak ada penyelarasan antara penyelarasan waktu gitu ya. Kalau saya perhatikan dari dari perkataan Syekh kemarin itu, jadi tidak ada penyelarasan, tapi disesuaikan dengan kemampuan di sana itu.
karena pertama memang mereka itu di sana tidak secara formal ya, maksudnya secara formal itu di sekolahan gitu ya, yang memang kurikulumnya harus sama seperti itu, enggak. Jadi mereka itu di apa namanya, yang sangat-sangat apa namanya, harus kita capai itu di Indonesia ini, setiap masjid itu mempunyai satu hafidz. Ya, setiap masjid, dan itu di Palestina itu satu masjid satu hafidz, Pak. Ya. Jadi mereka itu seperti kita, anak-anak kita ngaji gitu ya, anak-anak kita ngaji di masjid gitu, seperti itu. Nah, bukan di sekolahan ya, bukan di sekolahan. Kalau di sekolahan mungkin pelajarannya pelajaran umum, walaupun mungkin ada yang sebagian yang menerapkan seperti itu. Tapi kalau saya lihat memang dari perkataan Syekh kemarin ya seperti itu. Jadi setiap masjid itu punya satu hafidz Al-Qur'an. Ya, kalau misalkan apa namanya, bayangkan saja ya, kira-kira ada ribuan masjid, ada hafiznya di situ, dan mereka mengadakan yang namanya ta'limul Qur'an. Ya, mereka mengadakan apa, pembelajaran Al-Qur'an. Itu yang apa namanya, di kita ini ya masih belum tercapai lah ya. Jangankan untuk satu masjid satu hafidz, kadang satu desa pun satu hafidz susah, Pak, ya. Satu desa ataupun sekecamatan pun mungkin bisa berapa. Tapi alhamdulillah ya, dengan apa namanya, berjalannya waktu ini apa namanya, penghafal Al-Qur'an sudah mulai banyak ya sebagainya. Ya, cuma terkadang memang itu masih di kita nih masih belum tertanam untuk mengajarkan di apa namanya, di masjid-masjid. Kadang ada yang di masjid pun apa namanya, yang madrasah gitu ya, sebagainya, itu pun memang kekurangan ya, kekurangannya adalah memang guru-gurunya apa namanya, masih perlu belajar lagi sebetulnya ya, perlu belajar lagi, dan itu memang problem kita juga, termasuk juga apa namanya, di kampung-kampung saya itu ya ada yang namanya, mungkin yang ya saya masykur ya, saya bersyukur karena dulu telah diajari sama guru-guru kita ya di madrasah dan sebagainya. Tapi memang ketika saya sudah tahu gitu, memang mereka itu apa namanya, terkungkung terus, tidak mengembang ilmunya ya, tidak berkembang ilmunya, dan memang itulah yang memang saya pun sebetulnya apa namanya, ingin sekali apa namanya, untuk berbagi gitu ya, untuk berbagi dengan para guru-guru yang ada di kampung-kampung, karena mereka ya kadang lulusan SMA gitu kan, tahu A, ba, ta, sa, dan sebagainya, ngajarin anak seperti itu sampai misalkan bisa baca Al-Qur'an ya secara standar. Standar tuh maksudnya ya tahu gitu apa namanya, kalau ini dibaca panjang, kalau ini dibaca pendek dan sebagainya. Tapi ya masih banyak kekurangan gitu ya, masih banyak kekurangan kalau kita bisa lihat itu, dan itu memang perlu apa namanya, PR kita lah, ya PR kita, supaya gimana guru-guru Al-Qur'an itu lebih berkualitas gitu ya, berkualitas secara bacaan, berkualitas secara keilmuan, dan dapat dipertanggungjawabkan gitu, dapat dipertanggungjawabkan ilmunya ya, jangan sampai nanti bahkan dalam metode Iqra saja sebetulnya saya dulu pernah apa namanya, belajar metode Iqra secara langsung dengan ininya, tim AMM-nya, itu ternyata beda yang apa diajarkan di apa namanya, di madrasah dengan yang memang mereka sendiri yang menyusun gitu. Ada metode-metodenya gitu, metode-metodenya, sehingga apa yang dulu sempat apa namanya, sempat saya praktekkan di sini ya, termasuk juga misalkan Pak Kris dulu ya, yang apa namanya, bersama saya apa namanya, dari Iqra berapa dulu Pak Kris ya? 3. Ada Iqra 3 tuh. Masya Allah ya. Sekarang sudah hafal apa namanya, sampai Al-Haqqah nih sekarang, Masya Allah. Ya itu patut kita syukuri ya. Tapi memang kenapa saya dulu apa namanya, Pak Kris sebetulnya dulu udah apa namanya, di Al-Qur'an mungkin dia sudah baca, tapi saya balikan dulu. Kenapa? Karena memang ada metode yang barangkali di kampung itu memang kurang tepat, yaitu terlalu panjang dan sebagainya. Makanya saya balikan dulu ke Iqra supaya caranya betul gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak dibaca A, ba, tapi A saja, ba saja, ta saja. Kecuali kalau
dikasih huruf mad seperti itu. Tapi barakallahu fiik, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf ini baterai sudah mau habis. Kita cukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian kita semua istiqomah dalam dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semuanya di kesehatan, keluarganya diberikan keberkahan, ya kesehatan semuanya. Ilmunya berkah, ya hartanya juga berkah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur Ustaz. Afan, Chris, Mas Bon, Mangga. izin semuanya. ya, mari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.